Bagaimana itu bisa terjadi? Saya lagi bilang tahun depan, yang masih kurang lebih 2 minggu lagi ke depan ini, untuk 1 jam setelah ini saja, kita semua tidak ada yang tahu. Ingat hari Kamis, hari Rabu malam yang lalu, Indonesia kehilangan pelawak 1 lagi. Rasuki sudah meninggal, nggak sakit, nggak apa, lagi main futsal. Bayangkan, umurnya masih sangat muda, baru 51 tahun. Siapa yang ngira? Umur orang tidak ada yang tahu. Kalau kita baca komentarnya, ngikutin berita, dia itu rajin olahraga, dia itu jaga makanan luar biasa. Dalam komentar-komentar saya ikuti, teman-temannya itu selalu dinasihati. Begitu ada teman yang sakit satu, dia langsung bilang dokter itu. Dia tahu dokter mana yang baik, dia tahu obat apa untuk ini, untuk itu. Siapa ngira? Umur orang tidak ada yang tahu, saudara. Nggak sakit, nggak apa. Nah, kalau kita lihat hidup yang sesingkat ini, apa yang kita mau pertahankan? Uang banyak bukan jawaban. Bersandar kepada siapa? Bukan apa-apa juga. Tapi berbahagialah setiap kita kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam nubuat atau ketetapan yang Tuhan tetapkan. Tapi ini jangan. Maukah kita semua dan beranikah kita semua berkata seperti Maryam, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Saudara, ini bukan perkara gampang. Tapi kalau hari ini semua kita berani dan bisa berkata seperti ini, jadilah padaku. Aku gak punya planning, gak punya rencana untuk diriku sendiri. Aku baru buat rencana. Kalau papaku bisa bicara kepadaku, untuk ini, untuk itu aku baru buat rencana. Banyak yang terbalik, buat rencana dulu, baru ajukan buat, suruh dia tanda tangan. Nah, itu modelnya para pejabat di Indonesia. Kalau Tuhan tidak, kita buat rencana setelah kita tahu apa yang Papa katakan kepada kita. Katakan apa? Itu baru kita buat rencana. Sebelum kita tahu apa yang dia katakan, jangan buat rencana, karena kita tidak tahu ke depan itu bagaimana. Simpel sekali arti kata ini. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Yahweh, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Baik, mari kita teliti pernyataan Maria ini dengan waktu yang sesungguhnya pada saat itu. Sepintas kita kembali ke masa 2000 tahun yang lalu. Sepintas. Saya masih ingat zaman itu. Orang berzina ketahuan hukumnya mati. Betul tidak? Taurat masih berlaku. Apalagi hamil belum menikah. Itu risiko besar. Waktu Gabriel menerangkan kepada Maria, karena Maria bertanya, dibaca di ayat yang sebelumnya. Ketika Maria tanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Aku kan belum menikah, aku belum bersuami. Lalu Gabriel menerangkan, nanti Roh Tuhan yang Maha Tinggi akan turun atas kamu, lalu kamu hamil, dan anak itu begini-begini. Setelah Maria mendengar penjelasan itu, dia jawabnya enak sekali. Jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena aku hamba Tuhan. Saudara tahu risikonya? Mati. Matinya gak main-main. Bukan langsung ditembak terus mati. Eksekusi zaman itu bukan ditembak, bukan digantung, tapi disiksa dulu. Ingat, dilempari batu sampai mati. Dilempari bakpo masih lumayan. Bayangkan penderitaan mereka kalau mereka tidak taat kepada Taurat itu. Tapi begitu enteng jawaban Maria, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Maka kalau hari ini saudara dan saya selalu bisa berkata, jadilah padaku seperti yang Tuhan katakan. Percayalah, dari hari ini sampai kapanpun juga, asal kita konsekuen dengan apa yang kita katakan, tidak ada yang sulit yang bisa menyulitkan kita. Tidak ada yang berat, yang paling berat yang bisa memberatkan kita. Katakan, selama kita berjalan di dalam keputusan Tuhan, itu hasilnya luar biasa. Ayo anak-anak Tuhan, kita berusaha hidup
Nah, kesimpulannya dalam bagian ini untuk mempermudah. Kalau begitu bagaimana? Salah seorang anak kami, dia memang sekolah perfilman. Tahun depan dia akan buat film tentang Papua, dan judulnya sudah ada. Sekarang kami sedang cari eksekutif produsernya. Dia akan buat judul Thanks Papa, mengisahkan seorang anak Papua yang ingin jadi atlet pelari, tapi dia nggak kecapean karena ayahnya meninggal duluan. Dan karena dia putus asa, dalam skenario itu dibuat, dia ketemu Om Ganteng, disebut begitu. Lalu anak saya tanya, lalu siapa pemeran kamu akan ambil Om Ganteng ini? Saya akan dekati Ari Wibowo. Lalu kenapa ada Om Ganteng ini? Ketika suatu kali Om Ganteng ini dalam urusan bisnis, waktu dia melihat anak ini lagi lomba, hingga cerita ditolong. Dalam kisah ini, firman kita lihat ini, maka semua kita lahir ke dunia itu sebenarnya hanya sebuah peran. Kita ini sebuah pemain yang ada di dunia. Skenario sudah Tuhan tulis sebelum kita lahir. Katakan amin. Jadi kalau kita semua bisa hidup dalam skenario yang ada, hidup itu gak berat. Hidup itu menyenangkan. Nah, seringkali sebagai pemeran dalam aktor kehidupan ini, kita buat skenario sendiri. Maka itu jadi kacau semua. Enggak seperti jalur atau alur cerita yang ada. Bukan Papa mau macam-macam seenaknya, tidak. Enggak ada yang jahat, enggak ada yang jelek, enggak ada yang celaka. Yang Papa tetapkan untuk kita. Katakan amin. Ada dua ayat ini supaya tidak membuang waktu untuk dibaca. Yang pertama Yeremia 29 ayat 11. Kita semua hafal ayat itu. Rancangan-rancangannya atas kita, rancangan yang apa? Ayo, masih ingat? Kalau nggak ingat coba lihat Alkitab. Rancangan damai sejahtera, memberi harap masa depan yang penuh dengan harapan. Itu Yeremia 29 ayat 11. Yang kedua Yakobus 1 ayat 17. Jadi skenario yang Papa kita buat itu indah, tidak ada yang celaka. Yakobus 1:17 mengatakan bahwa semua yang dari Papa yang baik itu hanya yang sempurna dan yang baik, tidak ada yang lain. Katakan amin. Maka itu kalau ada yang aneh-aneh dalam diri kita mesti teliti dalam hidup ini, ke arah mana kita berjalan, dengan skenario siapa kita hidup. Itu yang Tuhan inginkan atas kita. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Jadi bukan kekayaan, bukan gelar, bukan pengalaman, bukan kedudukan yang akan membuat kita hidup tahun ini dan tahun depan dengan berhasil. Tidak. Kita semua akan mengalami kemuliaan Tuhan kalau kita hidup di dalam skenario Tuhan. Katakan, ikuti apa yang terbaik buat dia. Ikuti. Karena itu yang indah dan menyenangkan dalam hidup ini. Mau seperti mana? Berani berkata, jadilah padaku seperti yang kau katakan, risikonya mati. Dia enteng sekali karena aku ini adalah hamba Tuhan. Mari kita kembali ke Matius 1 sekarang ayat 23. Apa skenario Papa kita tentang Yesus? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Kalau saudara bisa bahasa Jawa, lihat Alkitab bahasa Jawa. Di antara berapa bahasa yang saya mengerti, yang saya pakai untuk membandingkan, bahasa Jawa yang paling tepat. Bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman saya ngerti, tidak sesapat bahasa Jawa. Ditulis Gusti Munggil pelayan kita. Itu terjemahan lama. Jadi bukan beserta, artinya Tuhan menyatu dengan manusia. Itu terjemahan yang betul. Immanuel itu bukan Tuhan beserta kita, tapi Tuhan bersatu di dalam kita. Beda saudara, beserta dengan bersatu di dalam kita. Itu beda.